Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam majelis yang mulia ini di dalam salah satu taman surga Allah yang ada di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di taman surganya di akhirat kelak. Taib ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang telah mungkin diumumkan, kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini tentang manhaj dan prinsip akidah yang tercantum dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu. Adapun tentang hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, insyaallah banyak di antara antum yang sudah memahami apa yang dimaksud dengan hadis Al-Irbad bin Sariyah. Hadisnya juga tercantum dalam Arba'in An-Nawawiyah. Insyaallah hadis nomor ke-28 dari 40 hadis yang ditulis oleh Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kita baca hadisnya dulu. An Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abi Najih, kunyanya Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, wa adzana Rasulullah SAW mau'izatan wajilat minhal qulub wa dzarafat minhal uyun. Pernah kata Irbad bin Sariyah, Rasul memberikan kepada kami wejangan yang sangat mendalam sampai hati kami bergetar dan air mata kami bercucuran. Fakulna ya Rasulullah ka'annaha mau'idatu muwaddi'. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, ini seolah-olah adalah wejangan perpisahan. Fa'ausina, maka berilah kami wasiat. Maka Rasul pun menyampaikan wasiat emas beliau dalam hadis ini. Kata beliau, usikum bitaqwallah azza wa jalla. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Wasam'i wa ta'ah wa in ta'ammara alaikum abdun habasyi. Dan untuk kalian mendengar serta taat kepada pemimpin kaum muslimin meskipun dari budak Ethiopia. Fa innahum man ya'ish minkum fasara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya barang siapa yang hidup
setelahku nanti dia akan melihat perpecahan, perselisihan yang banyak. Kemudian wasiat beliau yang ketiga, alaikum bisunnati, pegang erat sunnahku, wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin, dan pegang erat sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin yang mendapatkan petunjuk. Addu alaiha bin nawajid, gigit dengan gigi geraham kalian. Kemudian beliau mengatakan yang kelima, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhkanlah diri kalian dari hal-hal yang baru dalam urusan agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap yang baru dalam urusan agama itu bid'ah, wa kulla bid'atil dhalalah, dan setiap yang bid'ah itu sesat. Hadis riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh para ulama, diantaranya Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, hadis ini sangat luar biasa pentingnya dan berharganya. Makanya sampai tadi Imam An-Nawawi mencantumkannya dalam 40 hadis, ya, Arba'in An-Nawawiyah. Dan disampaikan oleh Syekh Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili hafidhallah ta'ala, dosen di Universitas Islam Madinah dan khotib serta imam di Masjid Quba, kota Madinah, dan juga pengajar di Masjid Nabawi, dan juga sering datang ke negeri kita memberikan daurah dan seterusnya. Intinya beliau pernah menyampaikan apa yang akan kita sampaikan di sini, ya, yaitu dalam kitab beliau yang berjudul Dirasat fil Manhaj. Beliau membahas prinsip-prinsip Ahlus Sunnah atau usul as-salaf yang tercantum dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah. Di dalam wasiat Rasul tersebut ada pelajaran yang sangat berharga yang berkaitan dengan manhaj dan juga prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan di awal beliau mengatakan, man taraka aslan min usulis salaf faqad kharaja min ahli sunnati wal jamaah. Dan beliau memberikan warning, barang siapa yang keluar dari prinsip salaf ini, maka dia bukan dari ahli sunnah wal jamaah. Dan prinsip-prinsip as-salaf diantaranya tercantum dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah. Jadi intinya yang akan kita sampaikan ini hanyalah meringkas dari apa yang disampaikan oleh Syekh Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala dalam buku beliau tadi Dirasatun fil Manhaj, tentunya dengan beberapa tambahan dari kita meringkas juga dari ucapan para ulama yang lain. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, prinsip yang pertama yang tercantum dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah tadi yaitu aslu at-tauhid, prinsip at-tauhid. Dari mana diambil? Dari sabda Rasul, usikum bitaqwallah azza wa jalla, aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah. Kalau antum ditanya apa definisi takwa, apa jawaban antum? Nah, biar nggak ngantuk. Apa arti takwa? Ringkasnya apa? Ya, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Kalau antum ditanya lagi, apa perintah Allah yang paling agung? At-tauhid. Apa larangan Allah yang paling agung? Larangan dari berbuat syirik. Ini kata beliau, Rasul berwasiat pertama kali bertakwa kepada Allah. Dan tidak ada artinya takwa tanpa at-tauhid dan meninggalkan asyirik. Makanya ayat pertama di dalam Al-Quran yang bentuknya perintah untuk bertauhid. Larangan dalam Al-Quran yang pertama, larangan dari berbuat syirik. Dalilnya mana? Surat Al-Baqarah ayat 21 dan 22. Ya ayyuhan nasu budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
wahai manusia, beribadalah kepada Rabb kalian. Oh, budu rabbakum. Ini perintah pertama dalam Al-Quran. Kalau antum lihat dari surat pertama di dalam Al-Quran, surat apa itu? Hafal kan? Ya, surah Al-Fatihah. Sampai sebelum ayat ini tidak ada kata-kata perintah. Kalau dalam bahasa Arabnya fi'il amr tidak ada. Tidak ada kata-kata wa aqimus shalah. Tidak ada kata-kata wa atu zakat. Yang ada, sekali lagi, pertama kali kata perintah dalam Al-Quran, perintah u'budu rabbakum, ibadahilah Rabb kalian. Ini menunjukkan pentingnya at-tauhid. Perintah pertama dalam Al-Quran, perintah bertauhid, mengesahkan Allah dalam al-ibadah. Kemudian Allah mengatakan alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Nggak mungkin orang itu bisa bertakwa tanpa mewujudkan at-tauhid, mengesahkan Allah dalam al-ibadah. Kemudian juga Allah lanjutkan dalam ayat selanjutnya, alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dialah Allah yang menjadikan langit sebagai bangunan atau menjadikan bumi sebagai hamparan, dan Dia menurunkan hujan dari langit sebagai rezeki bagi kalian. Dengannya Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan. Kemudian kata Allah, fala taj'alu lillahi andada. Jangan kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Ini larangan pertama dalam Al-Quran. Kalau antum sekali lagi lihat dari awal surat sampai sebelum ayat ini, nggak ada kata-kata larangan atau an-nahyu. Ya, sebelum ayat ini nggak ada kata-kata wala taqrabuz zina, ya wala taqtulu, nggak ada. Pertama kali larangan di dalam Al-Quran, larangan dari berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah dakwah para nabi, para rasul yang paling utama dan pertama memerintahkan, menyeru umat kepada tauhid, mengesahkan Allah dalam ibadah, dan melarang manusia dari perbuatan asyirik. Ini prinsip dasar ahli sunnah wal jamaah, yaitu at-tauhid dan melarang dari kesyirikan. Makanya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah dalam kitab beliau Minhaj Firqatin Najiyah, ketika menyebut jalan golongan yang selamat, di antaranya al-firqatun najiyah ta'tabiru tauhid, bahwasanya kelompok yang selamat Ahlussunnah wal Jamaah, mereka selalu memprioritaskan tauhid, ya, yaitu tadi ifradullahi bil ibadah, mengesahkan Allah dalam al-ibadah. Dan kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafidhallahu ta'ala, as-salafi yuhibbut tauhid, as-salafi yuhibbu da'wata tauhid, as-salafi yuhib an yudhkara tauhid. Salafi, Ahlussunnah wal Jamaah itu senang dengan tauhid, senang dengan dakwah tauhid, senang jika tauhid itu dikumandangkan, disebut-sebut. Apalagi kalau kita ingatkan juga, di antara tugas kita memakmurkan masjid dengan at-tauhid. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid-masjid ini milik Allah, maka jangan menyeru kepada selain Allah, jangan berdoa kepada selain Allah. As-salafi Ahlussunnah sangat senang jika di dalam masjid itu dikumandangkan at-tauhid, didakwakan at-tauhid. Bukan malah sebaliknya, dibenci. Dikit-dikit tauhid, dikit-dikit syirik. Naudzubillahi min dzalik. Ini perintah pertama dalam Al-Quran, at-tauhid. Larangan pertama dalam Al-Quran, larangan dari berbuat asyirik. Ini prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Ini manhaj Ahlussunnah wal Jamaah.
Kalau berbicara tadi masalah manhaj, tadi Syekh Muhammad bin Jamil Zain mengatakan manhaj firqatun najiyah, di antaranya firqah najiyah, kelompok yang selamat, Ahlus Sunnah wal Jamaah, senantiasa mendahulukan at-tauhid. Dan ini mengikuti jejak dakwah para nabi, para rasul. Makanya Syekh Saleh bin Fauzan hafizahullah ta'ala mengatakan, ketika di tengah-tengah kaum muslimin masih banyak orang-orang yang berbuat syirik, menyembah kepada selain Allah, menyembah kuburan keramat, menyembah para wali, atau menyembah nabi, atau mensejajarkan nabi dengan Allah, maka kewajiban para dai mendakwakan tauhid. Tapi kalau ada dai yang malas dakwah tauhid, tidak mau dakwah tauhid, di tengah banyaknya kesyirikan, ini menunjukkan kerusakan manhajnya dalam berdakwah. Maunya aman-aman saja. Maunya apa? Dakwah yang hanya sekedar sakinah, mawaddah warahmah. Agar apa? Tidak ada yang membencinya, banyak followernya, banyak pengikutnya. Makanya dakwah tauhid ini tidak mudah untuk disampaikan karena resikonya berat. Sebagaimana para nabi, para rasul. Nabi Nuh alaihissalam ketika pertama kali dakwah tauhid, laqad arsalna nuhan ila qaumi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Beliau mengatakan, wahai kaumku, ibadahilah Allah. Sekali-kali kalian tidak memiliki sesembahan yang hak kecuali Allah. Apa jawaban kaum Nabi Nuh? Inna lanaraka fi dhalalil mubin. Kami melihatmu wahai Nuh dalam kesesatan yang nyata. Ini Rasul pertama dituduh sesat gara-gara dakwah apa? At-tauhid. Demikian pula Nabi Hud. Wa ila adin akhahum hudan qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Dan ingatlah kami telah mengutus Nabi Hud kepada kaum Ad. Dakwah beliau sama dengan Nabi Nuh, ya qaumi ibudullah, wahai kaumku ibadahilah Allah Rabb kalian. Sekali-kali kalian tidak memiliki sesembahan yang hak kecuali Allah. Apa jawaban kaum Ad? Sama dengan tadi. Inna lanaraka fi safahatin wa inna lanadhunnuka minal kadhibin. Aku melihatmu wahai Hud fi safaha, dalam kedunguan, dalam kebodohan, dan kami menganggapmu dalam kesesatan. Nabi Hud dituduh apa? Bodoh, dituduh sesat gara-gara dakwah apa? At-tauhid. Dan sampai Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau berdakwah kepada tauhid, melarang dari kesyirikan, dikatakan syairun majnun, penyair yang gila. Sampai detik ini demikian, dakwah tauhid diasingkan, dikucilkan. Ya, maka sekali lagi, ini salah satu sebab mengapa banyak para dai enggan untuk fokus untuk memprioritaskan dakwah at-tauhid. Resikonya berat. Di antaranya sedikit pengikutnya. Beda dengan kalau membahas masalah akhlak, masalah tadi sakinah, mawaddah warahmah, semuanya welcome istilahnya. Semuanya apa? Bapak senang istilahnya, abang senang. Namun kalau sudah dakwah tauhid, jangan berbuat syirik. Ini Wahabi, ini dikit-dikit syirik, bid'ah dan seterusnya. Maka sekali lagi, padahal ini prinsip dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah, at-tauhid, berpegang dengan tauhid, mendakwahkan at-tauhid, memprioritaskan dakwah kepada at-tauhid. Dan ini juga yang dicantumkan oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah. Seperti Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala. Beliau ketika membahas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, hadza dzikru akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ala madhab fuqahil millah. Inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian beliau mencantumkan innallaha wahidun la syarikalah wa la syai'a mislu wa la syai'a yu'jizu wa la ilaha ghairuhu. Allah adalah Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Ini bagian daripada manhaj dan usul prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. At-tauhid dan sekaligus meninggalkan kesyirikan, menyeru umat kepada tauhid, melarang dari kesyirikan. Kemudian ma'asal muslimin, kalau kita mau berbicara lebih lanjut tentang tauhid dan apa konsekuensinya, di antara konsekuensi at-tauhid itu adanya al-wala wal bara.
Dan ini termasuk bagian daripada usul akidah al-Islamiyah. Ya, ini kita sampaikan karena berkaitan dengan hari raya orang-orang kafir yang sudah berlalu satu tinggal satu. Nataru. Paham ya? Nah, kalau orang itu bertauhid yang murni, yang benar, harus ada al-wala wal bara. Wala artinya loyalitas kepada yang bertauhid, bara berlepas diri dari yang menyimpang dari tauhid, alias orang-orang yang berbuat kesyirikan, berbuat kekufuran. Kita cinta kepada orang yang beriman, kita berlepas diri dari orang kafir. Dan ini yang ditegaskan dalam banyak ayat-ayat Al-Quran. Bahkan yang sangat amat dekat dengan kita. Tiap hari kita selalu membacanya. Tidak kurang dari 17 kali. Yaitu apa? Surat apa? Al-Fatihah. Antum baca enggak ketika sholat? Ya nggak sah sholat tanpa surat Al-Fatihah. Ya, kecuali kalau imam yang jahar kita ikut mendengar saja. Namun intinya 17 kali kita membaca ataupun dengan mendengarkannya. Kita memproklamirkan, kita menyatakan, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat atas mereka. Yaitu kata para ulama tafsir, jalannya Rasul, jalannya para sahabat ar-Rasul. Kita mohon kepada Allah Islam yang diajarkan oleh Rasul, yang diajarkan oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita mengatakan ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai dan bukan jalannya ad-dhalin yang sesat. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasul mentafsirkan al-maghdubi alaihim al-yahud, yang dimurkai adalah orang Yahudi, yang sesat adalah orang Nasr. Kita tiap hari tidak kurang dari 17 kali, bahkan mungkin lebih dari itu dengan salat-salat sunnah kita baca itu, kita mohon kepada Allah untuk kita dijauhkan dari jalannya orang Yahudi, dari jalannya orang Nasara. Tapi kalau di akhir tahun ikut-ikutan perayaan orang, atau paling tidak mengucapkan selamat, padahal kita minta kepada Allah jangan sampai kita menjadi pengikut orang-orang An-Nasara. Demikian pula Allah tegaskan dalam surat pendek, hanya 6 ayat. Apa kira-kira itu? Surat apa itu? Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan wahai Nabi Muhammad, wahai orang-orang kafir. Kalau ada yang mengatakan, tidak boleh kita ngomong orang Nasara itu kafir. Allah yang mengatakan. Kalau orang itu tetap ngeyel, bisa keluar dari Islam karena dia mendustakan ayat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Demikian pula dengan ayat-ayat yang lain. Ya, Allah mengatakan innalladzina kafaru min ahlil kitab. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlil kitab. Allah mengatakan mereka kafir. Kok ada yang menentang Allah Subhanahu wa taala, mendustakan, mengingkari firman Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ayyuhal kafirun. Kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsir surat ini, hadhihi suratul bara'ah minal amal alladhi ya'maluhul musyrikun. Surat ini Al-Kafirun merupakan surat Al-Bara'ah, berlepas diri dari perbuatan orang-orang musyrikin atau orang-orang kafirin. Kita diperintah berlepas diri, kok malah mengucapkan apa? Selamat kepada hari raya orang-orang kafir tersebut. Ini sangat bertolak belakang dengan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dengan qul ya ayyuhal kafirun. Bahkan dalam ucapan Ibnu Katsir lagi, beliau mengatakan wa amara fiha rasulahu sallallahu alaihi wasallam an yatabarra min dinihim bil kulliyah. Dan Allah memerintahkan Rasulnya dalam surat Al-Kafirun untuk beliau berlepas diri dari semua ajaran orang-orang kafir secara totalitas. Bahkan kata para ulama, Islam diturunkan oleh Allah untuk menyelisih semua agama. Ya, dalilnya banyak. Tadi yang paling
mudah sekali. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini Islam, bukan Yahudi, bukan An-Nasara. Islam punya identitas sendiri. Tidak boleh dicampur adukan dengan ajaran agama yang lainnya. Bahkan kata para ulama, banyak hari-hari Rasul SAW yang mengatakan khaliful Yahud, selisihilah orang Yahudi, khaliful musyrikin, selisihilah orang-orang musyrikin. Namun naudzubillah min dzalik, kalau ada yang ingin campur adukan Islam dengan agama yang lain, entah dengan nama telur asin, toleransi, dengan nama kearifan lokal. Rasul SAW hidup di kota Madinah, di tengah-tengah ada orang Yahudi, ada orang Nasara. Tidak ada satu pun riwayat yang sahih Rasul ikut-ikutan perayaan mereka atau paling tidak mengucapkan selamat kepada. Tidak ada sama sekali. Bahkan yang ada ketika Rasul masuk kota Madinah, Rasul mengatakan, innallaha qad abdalakuma bihima khairan minhuma. Allah menggantikan untuk kalian wahai kaum muslimin 2 hari raya yang lebih baik daripada hari raya mereka, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Hanya itu yang boleh dirayakan oleh kaum muslimin. Tidak ada tahun baru dirayakan, tidak ada. Yang ada Idul Adha wa Idul Fitr. Maka sekali lagi, kalau kita mau mencontoh Rasul, mengikuti sunnah Rasul, ini ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga kalau mau dibahas lagi, Allah mengatakan dalam surat Al-Maidah 51, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'din wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum. Mungkin antum masih ingat ayat ini. Dulu sempat viral. Al-Maidah 51. Nah, cuma ayat ini bukan berlaku pada waktu itu saja, sampai mati, sampai hari kiamat. Ini adalah al-bara kepada orang kafir. Ayat ini bukan hanya untuk kampanye, naudzubillah min dzalik. Namun ayat ini akidah kita, berbara dari orang kafir, Yahudi dan Nasara. Dan Imam Az-Zahabi Asy-Syafi'i yang hidup di abad 8 Hijriah, beliau berkata dalam kitabnya tentang Tasyabbul Khasis bi Al-Khamis, tentang istilahnya larangan menyerupai, mengikuti jejak orang-orang An-Nasara. Beliau mengatakan, wa min muwalatihim atasyabubihim wa idharu a'yadihim. Di antara bentuk bermualah, berloyalitas kepada orang kafir, yaitu menampakkan hari raya mereka, ikut-ikutan hari raya mereka, ataupun tasyabuh dengan mereka. Dan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, kesepakatan ulama haram mengucapkan selamat kepada perayaan-perayaan orang-orang kafir. Ini disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Ahkam Ahli Dhimmah. Haram bahkan mengucapkan selamat hari raya orang-orang kafir tersebut. Karena ini sekali lagi bentuk al-bara, berlepas diri kita dari ajaran mereka. Dan Islam mengajarkan kepada kita toleransi, namun toleransi yang sudah diatur oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam urusan dunia silakan berbuat baik kepada orang kafir. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabar wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik, berbuat adil kepada orang kafir yang tidak mengusir kalian, yang tidak memerangi kalian. Allah cinta kepada yang berbuat adil. Dalam urusan dunia silakan berbuat baik kepada mereka. Jangan mendolimi orang kafir. Kalau punya utang kepada orang kafir tetap harus bayar. Jangan menganggap wah ini orang kafir halal, hartanya hendak. Ini ghanimah, haram, tidak boleh. Tetangga punya pohon mangga, jangan dicuri mangganya. Haram. Tetangga yang kafir punya hak satu, yaitu untuk dihormati. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tetangganya yang kafir, yang muslim dan yang seterusnya. Tetap dia dihormati, cuma ada batasannya. Urusan dunia silakan berbuat baik kepada mereka. Dia sakit dijenguk, dia butuh bantuan dibantu. Namun kalau sudah urusan perayaan, lakum dinukum waliyahdin. Ini sekali lagi Islam penuh dengan toleransi. Namun kalau sudah urusan agama, urusan akidah, perayaan,
maka sekali lagi ada batasannya. La a'budu ma ta'budun wala ana abidu ma abattum. Kata Imam Ibnu Katsir, wala ana abidu ma abattum la a'budu ka ibadatikum ay la aslukuha wal aqtadi biha. Ati wala ana abidu ma abattum, aku tidak beribadah sebagaimana ibadah kalian, aku tidak mengikuti tata cara ibadah kalian. Dan di antara ibadah mereka perayaan hari raya mereka, Nataru ini perayaan mereka, ini adalah acara keagamaan mereka, maka haram untuk kita apa? Mengikutinya. Dengan tetap tidak boleh kita mengganggunya juga. Ya, sekali lagi urusan agama jelas, lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian, bagiku agama. Kita nggak ikut-ikutan perayaan mereka sama sekali. Dan ini sekali lagi tadi Imam Ibnu Qayyim menukil ijma ulama haram mengucapkan selamat kepada hari raya mereka. Sekali lagi ini berkaitan dengan at-tauhid, berkaitan dengan masalah al-wala wal bara. Kalau ada yang mengatakan kan cuma sekedar basa-basi, ini bukan basa-basi, ini basi betulan ini. Betul ya? Ini karena apa? Jelas-jelas melanggar ya aturan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada fatwa fulan-fulan, dalil kita Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW dan ijma' salaf, dan sudah kita sampaikan ayatnya, sudah kita sampaikan hadisnya, sudah kita sampaikan ijma' yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ya, namun itulah sekali lagi kesesatan, penyimpangan masih banyak tersebar di tengah-tengah kaum muslimin, apalagi juga banyak antek-antek orang-orang kufar yang ingin untuk menggembosi akidah kaum muslimin, di antaranya akidah al-wala wal bara. Na'udzubillahi min dzalik. Bismillah. Kemudian prinsip yang kedua yaitu prinsip as-sam'i wa ta'ah, mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Alhamdulillah dulu pernah kita mengkaji pembahasan ini panjang lebar di masjid ini. Masih ingat nggak? Atau sudah lupa? Atau sudah nggak mau tahu lagi? Baik, tidak apa-apa, kita ulang dikit. Rasul mengatakan wasam'i wa ta'ah wa in ta'ammara alaikum abdun habasyi. Wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin meskipun dari budak Ethiopia. Pembahasan ini ada dalam kitab-kitab akidah. Antum buka kitab akidah Thahawiyah tadi, kitab Usul Sunnah Imam Ahmad, Syarh Sunnah Imam Al-Muzani, Syarh Sunnah Imam Barbahari. Hampir rata-rata kitab-kitab akidah Ahlus Sunnah, akidah salaf ada pembahasan yang satu ini. Karena sangat pentingnya. Karena berbahaya kalau tidak dipahami dengan benar. Dan inilah salah satu yang membedakan antara Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bidah. Makanya kita katakan ini manhaj dan prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang menyelisih prinsip ini dia bukan termasuk Ahlus Sunnah. Kata para ulama, barang siapa yang tidak meyakini, ya, barang siapa yang tidak meyakini wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin, dia bukan Ahlus Sunnah. Karena sekali lagi ini adalah akidah prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Man taraka khaslatan minha lam yakun min ahliha. Kata Imam Ahmad, barang siapa yang meninggalkan satu saja dari prinsip ahli sunnah, dia bukan ahli sunnah. Dan di antara prinsip ahli sunnah, as-sam'u wa ta'ah lil a'imma wa amril mu'minin. Wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Adapun dalilnya dalam ayat dan hadis Rasulullah SAW sangat banyak sekali. Ayatnya yang masyhur surat An-Nisa 59. Ya ayyuhalladzina amanu ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taati Rasul dan pemimpin di antara kalian. Ulil amri, kata para ulama, yang memiliki kekuasaan. Entah dia bentuknya khalifah, bentuknya raja, atau bentuknya presiden. Selama dia punya kekuasaan di wilayah kaum muslimin, maka wajib didengar dan ditaati dengan syarat tidak dalam hal yang bermaksiat kepada Allah. Makanya dalam ayat itu tidak disebutkan ati'u ulil amri. Ya, kalau antum baca lagi ati'ullah, ada kata-kata ati'u, taatilah Allah. Ati'ur Rasul, taatilah Rasul.
Giliran ulil amri tidak ada kata-kata apa? Atiu. Ini kata para ulama ada hikmahnya, ada makna yang tersirat bahwasanya ketaatan kepada pemimpin tidak mutlak. Ketaatan kepada pemimpin terikat dengan ati Allah wa ati Rasul. Kalau perintahnya bertentangan dengan ati Allah wa ati Rasul, tidak boleh ditaati. Ya, adapun taat kepada Allah dan Rasul mutlak, karena Allah dan Rasul tidak memerintahkan kecuali kepada yang benar. Adapun pemimpin terkadang memerintah kepada yang maksiat, maka tidak boleh ditaati dalam kemaksiatan kepada Allah. Makanya Rasul bersabda dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasul bersabda, "Alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah fi ma ahabba wa kariha illa an yu'mara bi maksiatin. Fa in umira bi maksiatin fala sam'a wa la ta'ah." Wajib bagi orang muslim mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal yang dia cintai atau yang tidak dia sukai, kecuali kalau diperintah berbuat maksiat. Kalau diperintah berbuat maksiat, tidak ada kewajiban mendengar dan apa? Taat. Bahkan kata Imam Al-Qurtubi, al-amrul jaiz idza amra bil imam sara wajiban wala mahalat mukhalafatuhu. Kalau ada perkara yang asalnya mubah, tapi kalau ada perintah dari pemimpin kaum muslimin, hukumnya berubah wajib, tidak boleh diselisihi. Contohnya kata para ulama, peraturan lalu lintas. Lampu merah berhenti. Kalau ditanya mana dalilnya Ustaz harus berhenti? Dalam ayat atau dalam hadis? Ya kita jawab, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Itu kata para ulama. Asalnya mubah urusan itu. Namun ketika ada perintah dari pemimpin, wajib didengar dan ditaati. Dan ini ladang pahala bagi kita. Kalau antum berhenti di lampu merah karena ingat ayat ini, karena lillahi ta'ala, ingin melaksanakan perintah Allah dan Rasul, dapat pahala. Tapi kalau sekedar takut ditilang, ya udah dapat. Nggak ditilang, coba nggak dapat pahala. Tapi kalau antum lillahi ta'ala, berhenti karena apa? Ingat ini perintah Allah untuk taat kepada pemimpin kaum muslimin, dapat dua, dapat pahala, dapat apa? Tidak ditilang. Ya, sekali lagi urusan yang mubah, kalau memang ada perintah dari pemimpin bisa menjadi wajib. Yang tidak boleh ditaati hanya yang maksiat saja. Ya, misalnya perintah untuk minum khamr haram ditaati. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian juga kata para ulama, kata-kata wa in abdan habasyian, meskipun dari budak Ethiopia, ini ada makna yang tersirat, yaitu kata para ulama, jika pemimpin dipilih lewat jalur yang tidak syar'i, tapi sudah berkuasa, wajib didengar dan ditaati. Kalau ada yang mengatakan, nggak wajib kita taat kepada presiden, kan cara pemilihannya tidak syar'i Ustaz. Maka kita katakan tetap wajib didengar dan ditaati. Karena Rasul mengatakan, wa in abdan habasyian, meskipun pemimpin dari budak Ethiopia. Kata para ulama, maksud dari budak Ethiopia, secara asal, terutama khalifah, khalifah pemimpin kaum muslimin yang menguasai seluruh dunia Islam. Itu namanya khalifah, seperti Abu Bakar As-Siddiq. Bukan hanya menguasai satu negara, namun semua negeri kaum muslimin dia kuasai. Namanya khalifah. Khalifah harus dari bangsa Quraisy. Rasul mengatakan al-a'immatu fi Quraisy, pemimpin harus dari bangsa Quraisy. Nah, tapi kok Rasul mengatakan meskipun dari budak Ethiopia, maksudnya kata para ulama, seandainya ada khalifah dari Quraisy dikudeta oleh budak Ethiopia dan dia kalah, kemudian budak Ethiopia menjadi khalifah, maka wajib didengar dan ditaati. Caranya menggapai kekuasaan tidak syar'i, tidak benar. Tapi ketika sudah berkuasa, wajib didengar dan ditaati. Itu makna meskipun dari budak Ethiopia. Dan itu yang ditegaskan oleh Imam Ahmad dalam kitab beliau tadi, Usul Sunnah. Beliau mengatakan wasam'u wa ta'ah lil a'imma wa amril mu'minin al-bari wal fajir. Wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin yang baik maupun yang fajir. Wa man waliyal khilafah wastama'an nasu alaihi wa radu bihi. Yang mana manusia telah bersatu di bawah naungannya, manusia ridha kepadanya. Au man ghalabahum bisayf, atau yang memenangkan kekuasaan lewat jalur pedang atau kudeta. Kata Imam Ahmad, ada dua cara menggapai kepemimpinan.
Yang pertama diridhoi, yaitu yang syar'i, dan yang kedua yang tidak syar'i, yaitu dengan kudeta. Namun beliau mengatakan tetap mendengar dan taat kepada pemimpin tersebut, entah dengan cara yang syar'i atau yang tidak syar'i. Selama sudah menjadi penguasa, wajib didengar dan ditaati selama dia masih muslim, bagaimanapun kedzalimannya. Beliau mengatakan al-bar wal fajir. Dan sekali lagi, ini pembahasan yang ada dalam kitab-kitab akidah ulama as-salaf. Namun sangat disayangkan, kata para ulama, pembahasan seperti ini sangat amat langka. Bahkan kalau ada pertanyaan dari antum ya, yang sudah usia 80 ada di sini. Hah? Paling tua umur berapa di sini? ya, yang 70 tahun lah ya. Kalau kita jujur-jujuran saja, selama usia ya, mulai antum ikut khutbah Jumat ya, mungkin sudah SMP atau SMA ikut khutbah Jumat sampai detik ini, pernah nggak mendengarkan khotib membahas masalah ini? Wasam'i wa ta'a wa in tamara alaikum abrun habasy. Nah, ada, terutama dari selain kita ya. Nah, selama puluhan tahun antum ikut khutbah Jumat, bahkan mungkin pengajian-pengajian umat atau di televisi di mana ada pembahasan ini. Ini sekali lagi sangat disayangkan. Padahal hadis-hadis tentang masalah ini ada dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim. Terang benderang hadisnya, banyak hadisnya. Namun kenapa gak disampaikan? Inilah keterasingan Islam, keterasingan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka seorang dai Ahlussunnah, ustadz salafi, selayaknya untuk menghidupkan akidah yang satu ini. Di tengah-tengah banyaknya syubhat, banyaknya kelompok-kelompok sesat, terutama dalam bab ini. Wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Kalau ada yang meyakini tidak wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin selama dalam hal yang tidak bermaksiat, maka dia bisa keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Ini prinsip dan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah yang Rasul sampaikan dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Rasul mengatakan tadi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Prinsip akidah manhaj Ahlussunnah yang ketiga dalam hadis Irbad bin Sariyah, yaitu berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Prinsip yang ketiga ini seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Barbahari. Ini kita berusaha untuk memberikan contoh bahwasanya inilah akidah Ahlussunnah dengan menyebut kitab-kitab akidah. Sekali lagi, hadis ini mencakup pembahasan manhaj prinsip Ahlussunnah. Contohnya mana dalam kitab akidah? Sudah kita contohkan. Prinsip tauhid dalam kitab akidah Thahawiyah tadi. Prinsip wasam wa ta'ah ada dalam kitab-kitab akidah as-salaf Ahlussunnah wal Jamaah. Prinsip alaikum bisunnati, pegang erat sunnahku, di antaranya dikatakan oleh Imam Barbahari di awal kitab akidah beliau, yaitu yang berjudul apa? Apa kitab Imam Barbahari dalam masalah akidah? Syarh Sunnah. Beliau mengatakan di awal, i'lam anal Islam huwa sunnah wa sunnah hiyal Islam la yakum ahduma illa bil akhar. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, ketahuilah bahwasanya Islam adalah sunnah dan sunnah adalah al-Islam. Tidak mungkin berdiri salah satunya kecuali dengan yang lain. Tidak mungkin kita bisa mengamalkan Islam tanpa apa? Sunnah Rasulullah SAW dalam berbagai bidang kehidupan, mulai dari akidah, ibadah, muamalah, akhlak, harus dengan sunnah Rasulullah SAW. Dan makanya kita contohkan tadi, Rasul bermuamalah dengan orang Yahudi, dengan orang Nasara. Bahkan Rasul ketika meninggal dunia, baju besi beliau tergadaikan di tangan orang Yahudi. Urusan muamalah, bisnis perdagangan silakan. Tapi tidak ada sunnahnya Rasul mengucapkan apa? Selamat hari raya orang-orang kafir tersebut. Rasul tegas dalam urusan agama, lakum dinukum waliyadin. Rasul yang bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Rasul mengatakan khaliful yahud,
selisilah orang Yahudi, khalifun Nasara, khaliful musyrikin. Ini ya sekali lagi, kalau kita berpegang teguh dengan sunnah Rasul, ini sunnah Rasul, berlepas diri daripada ajaran orang-orang kafir, dari perayaan-perayaan orang kafir. Dan Allah memuji orang-orang yang berlepas diri dari ajaran perayaan orang-orang kafir. Dalam surat Al-Furqan tentang ibadur rahman, Allah berfirman, wa ibadur rahmanil ladina yamshuna al-ardi hana wa idza khatabahum jahiluna qalu salama. Kemudian Allah mengatakan la yashhaduna zur. Ciri ibadur rahman tidak menyaksikan azur. Kata ulama tafsir, Mujahid dari kalangan tabi'in, Ad-Dhahhak dan selainnya, mereka mengatakan la yashhaduna zur, la yahdurun a'yadal kufar. Mereka tidak menghadiri, tidak merayakan hari rayanya orang-orang kafir. Ini ajaran Al-Quran Sunnah Rasul dan juga ajaran para as-salaf. Alaikum bisunnati, pegang erat sunnahku. Dan di antara sunnah Rasul ini dalam pembahasan perayaan hari raya orang kafir, berbarak, berlepas daripada mereka. Alaikum bisunnati, pegang erat sunnahku. Namun sangat disayangkan sunnah Rasul sangat amat langka. Seperti contohnya, Rasul banyak menjelaskan tentang wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Namun banyak tidak disebarkan oleh kaum muslimin, terutama dari kalangan para duat, para dai. Pada sekali lagi hadisnya dalam Sahih Bukhari, dalam Kitabul Ahkam, Sahih Muslim dalam Kitabul Al-Imarah. Sunnah Rasul mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslim meskipun dari budak Ethiopia. Bahkan Rasul menegaskan dalam hadis yang lain, sayakunu ba'di umara yastannuna bi ghairi sunnati wa yahduna bi ghairi hadi. Akan muncul pemimpin setelahku nanti yang tidak mengikuti petunjukku, tidak berpegang dengan sunnahku. Wa sayakumu fihim rijalan qulubum qulubus syayatin fi jusmadil ins. Dan akan muncul pemimpin-pemimpin yang berhati setan dalam jasad manusia. Ketika Hudzaifah bertanya, fa kaifa asna in adraktu dzalika ya Rasulullah? Bagaimana sikapku ya Rasulullah kalau mendapati pemimpin yang seperti itu? Maka Rasul menjawab, tasma' wa tuti, tetap engkau dengar dan taati. Wa in duriba dhahruka wa ukhidha maluk, meskipun dipukul punggungmu, dirampas hartamu, isma' wa ati, dengar dan taati. Gak ada alasan, kan pemimpin kita dolim, pemimpin kita curang, gak wajib ditaati. Haram, tidak boleh, tetap didengar dan ditaati. Ini kata Rasulullah, ini sunnahnya Rasulullah SAW. Bahkan Rasul tegaskan, di akhir zaman, dalam Sahih Bukhari hadisnya, di akhir zaman akan ada du'atun ala abwabi jahannam. Akan ada banyak dai-dai yang menyuruh ke neraka jahannam. Ketika Rasul ditanya, apa sikapku, kata Hudzaifah, kalau mendapati dai-dai yang menyuruh ke neraka jahannam? Mereka juga, kata Rasul, yatakalamuna bi alsinatina, mereka juga fasih bahasa Arab, mungkin juga keluaran dari Timur Tengah sana. Namun kata Rasul, du'at ala abwabi jahannam, menyeru ke neraka jahannam. Rasul wasiatkan, talzam jama'atal muslimin wa imamahum, pegang erat jamaah kaum muslimin dan imam mereka, pemimpin mereka. Maka sekali lagi ma'asyiral muslimin, pembahasan ini Rasul lebih tegaskan lagi dikala munculnya dai-dai yang menyuruh ke neraka jahanam. Ada enggak mereka ini sekarang? Nah, banyak yang menyuruh kepada kesyirikan, menyuruh kepada kesesatan, kebid'ahan. Tadi juga sama ikut merayakan hari raya orang kafir. Banyak duat ala abwabi jahannam. Talzam jama'atal muslimin wa imamahum. Dan juga Rasul dalam hadis ini mengatakan kalau berselisih, ada perselisihan di tengah umat, solusinya alaikum bisunnati, peganglah sunnahku. Bukan kata si Syekh Fulan, kan Syekh Fulan hafal Al-Quran. Abdurrahman bin Muljam, tahu Abdurrahman bin Muljam, yang membunuh Ali bin Abi Thalib dari kelompok Khawarij, mbahnya teroris. Itu sudah apa? Istilahnya hafid Al-Quran. Rasul katakan, yaqra'una min khidqal bariyah. Khawarij hafid Al-Quran. Tapi apalah artinya hafalan, tapi surat Al-Kafirun saja tidak paham apa isinya. Tidak diamalkan isinya, yaitu berlepas daripada orang-orang kafir. La yashhaduna zur. Ini kan ada sekarang, Syekh Fulan itu sudah hafal Quran, membolehkan kok mengucapkan Syekh, ulama Fulan dan Alan. Bukan dalil, dalil itu qala Allah, qala Rasul. Makanya Rasul mengatakan akan ada perpecahan, perselisihan di tengah umatku. Apa solusinya kata Rasul?
alaikum bisunnati. Pegang erat sunnah. Maka kalau ada perselisihan, kembalikan mana dalilnya dari sunnah, mana kata-kata Rasul mengucapkan selamat kepada orang Yahudi, orang Nasara, padahal beliau juga berinteraksi dengan mereka. Ketika tidak ada, maka itulah yang wajib diikuti oleh kaum al-muslimin, tidak mengikuti fulan dan Allah dan seterusnya. Alaikum bisunnati, Rasul bersabda, ya, kul ummati yadkhulul jannah illa man aba. Setiap umatku pasti masuk surga kecuali yang enggan. Kemudian ditanya oleh para sahabat, siapa yang enggan masuk surga ya Rasulullah? Rasul menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Yang taat kepadaku dialah yang masuk surga, yang bermaksiat, menyimpang, menyelisih ajaranku, maka dialah yang enggan masuk surga. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmukumullah, berpegang teguh dengan sunnah ini sekali lagi dalam berbagai permasalahan kehidupan, mulai dari akidah, ibadah, muamalah, harus berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah SAW. Dan perlu kita sampaikan juga, tentunya sunnah Rasul ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya mustahab, ada yang berkaitan dengan akidah, kalau menyimpang bisa kafir, kalau menyimpang bisa keluar dari ahli sunnah alias ahli bid'ah. Ada pula kalau meninggalkannya tidak sampai menjadi pelaku maksiat, atau contoh bersiwak ketika mau sholat. Kalau orang nggak bersiwak, apakah dia berdosa, ahli bid'ah atau murtad? Tidak. Tapi beda dengan orang yang meninggalkan sholat, dia bisa berdosa. Bahkan sebagian ulama mengatakan bisa kafir. Kalau orang itu meninggalkan rukun al-iman, tidak mengimani takdir, sedangkan Rasul mengatakan iman adalah diantaranya antuk minabil qadar khairi wa syarri, maka orang itu bisa murtad dari Islam. Jadi sekali lagi, kata-kata alaikum bisunnati mencakup semua pembahasan. Cuma sekali lagi, kalau orang menyelisihinya, meninggalkannya tidak satu tingkatan. Paham? Harus dipahami, karena sebagian orang mengatakan mereka itu lebih sunnah daripada antum. Mereka bersiwak, tapi nyembah kuburan. Apalah artinya siwaknya tersebut? Paham belum? Allah mengatakan, walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malu. Seandainya mereka berbuat syirik, gugur semua amal ibadah mereka. Terkadang orang kebalik, yang sunnah hukumnya mustahab, ya, dipegang erat sampai mati. Kalau ada yang menyelisih, dia olok-olok, tapi dia meninggalkan sunnah yang berkaitan dengan akidah, yang kufur orang yang meninggalkan sunnah Rasul tersebut. Paham ya? Nah, baik, lanjut apa cukup sampai di sini? Kurang 2 lagi. Hah? Bismillah. Lanjut apa? Ngantuknya apa? Baik. Yang keempat, di antara manhaj dan prinsip ahli sunnah dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah, yaitu kata Rasul, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Pegang erat sunnah khulafa' rasyidin. Kata sebagai ulama, al-khulafa' rasyidin di sini ada 2 maknanya. Ada yang makna umum, ada yang makna khusus. Makna yang khusus, khulafa' rasyidin yang 4. Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Yang kedua maknanya al-khulafa', pengganti Rasul. Siapa pengganti Rasul? Para sahabat secara umum. Ya, dan ini yang sesuai dengan hadis perpecahan umat. Sataftariqu hadil umma ala thalasin wa sab'ina firqah kulluha finnar illa wahidah. Umat Islam akan terpecah menjadi 73 kelompok, semuanya diancam masuk neraka kecuali 1. Ketika ditanya, man ya Rasulullah, siapa yang selamat itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, ma ana ali wa ashabi, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Rasul tidak mencukupkan ikuti aku saya, tidak, ya, namun juga para sahabatku. Di antaranya, ya, ketika ada perselisihan tentang makna ayat, makna hadis, maka kata para ulama, kembalikan kepada pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Contoh, di antara kaum muslimin, mereka berselisih tentang makna Ar-Rahman alal asistawa. Allah istawa di atas ars. Ada sebagian mentafsirkan di atas ars, ada yang mengatakan menguasai ars. Maka kita kembalikan kepada pemahaman para sahabat. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa rasyidin. Abdullah bin Abbas
dan murid-murid beliau dari kalangan tabi'in mentafsirkan istawa ala wartafa. Allah tinggi di atas al-arsy. Ini adalah apa? Sunnahnya Rasul, sunnah para khulafa ar-rasyidin. Ini prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Rasul mengatakan, ala ta'manuni wa ana amin man fis sama. Tidakkah kalian mempercayai diriku sedangkan diriku kepercayaan zat yang di atas langit. Contoh yang lain dalam masalah tauhid al-uluhiyah. Para sahabat dahulu ketika Rasul masih hidup, ada sebagian mereka minta didoakan oleh Rasul. Seperti dalam kisah orang Arab Badui masuk ke masjid, minta didoakan ya agar kampungnya diturunkan hujan. Ya, Rasul diminta apa? Doa untuk berdoa kepada Allah agar kampung orang Arab Badui itu diturunkan hujan karena sudah ya paceklik kemarau panjang. Rasul doakan. Ketika Rasul masih apa? Hidup. Namun setelah Rasul meninggal dunia, tidak ada satu riwayat yang sahih satupun sahabat datang ke kuburan Rasul minta-minta kepada Rasul, entah dengan nama tawasul, dengan nama tabar, tidak ada sama sekali. Yang ada justru sebaliknya. Ketika paceklik di zaman Al-Khalifah Rasyid Umar bin Khattab, beliau datang kepada pamannya Rasul yang masih hidup, Al-Abbas bin Abdul Muttalib, minta doanya pamannya Rasulullah SAW yang masih hidup. Maka ini sunnah para sahabat Rasul. Tidak boleh minta doa kepada yang sudah meninggal dunia meskipun sekelas Nabi SAW, apalagi di bawah Nabi SAW. Maka sekali lagi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Makanya Imam Ahmad rahimahullah mencantumkan manhaj dan akidah ini di awal kitab beliau Ushulus Sunnah. Di kitab Ushulus Sunnah beliau pertama kali mengatakan Ushulus Sunnah indana atamasuk bima kana ali ashabu Rasul sallallahu wal iktida'u bihim. Prinsip akidah kami adalah berpegang teguh dengan ajaran para sahabat dan mengikuti ajaran ataupun jejak para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah. Contohnya tadi juga tidak ada satupun sahabat mengucapkan selamat kepada apa orang kafir dalam hari raya apa mereka. Tidak ada satupun. Bahkan tadi Imam Ibnu Qayyim mengatakan ijma, ittifaq, kesepakatan ulama sejak zaman sahabat. Nggak ada yang membolehkan. Sekarang ini aja apa yang membolehkan. Naudzubillahi min dalik. Ini nyeleneh, fatwa yang batil, menyelisih ijma Ahlus Sunnah wal Jamaah, menyelisih ijma para ulama as-salaf dari kalangan sahabat tabi'in maupun tabi'in dan 4 mazhab, nggak ada yang membolehkan sama sekali. Naudzubillah min dzalik kalau ada yang menyelisihi ijma mereka. Ini ittiba'us sunnah, sunnah khulafa ar-rasyidin, sunnah Rasul dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Kemudian yang terakhir, Rasul mengatakan iyyakum wa muhdatsatil umur. Prinsip yang kelima dari prinsip akidah Ahlussunnah, meninggalkan kebid'ahan. Ya, Rasul mengatakan iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhkanlah diri kalian dari hal-hal yang baru dalam urusan agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap yang baru dalam urusan agama adalah bid'ah. Apa itu bid'ah? Kata Imam Asy-Syatibi rahimahullah, ibaratun antariqatin fiddin mukhtara'ah tudai syar'iyyah yuksadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'budillahi ta'ala. Kata Imam Asy-Syatibi rahimahullah dalam kitab Al-I'tisam, bid'ah adalah suatu jalan yang diada-adakan dalam urusan agama. Ya, dalam urusan apa? Agama. Jangan gagal paham seperti sebagian orang, dikit-dikit bid'ah, dari ujung rambutmu sampai ujung kakimu itu bid'ah. Ini orang yang lantur, orang yang ngawur, orang yang jahil murakkab, nggak paham apa arti bid'ah yang Rasul katakan sesat, yaitu bid'ah dalam urusan agama, bukan urusan dunia. Ustaz itu bid'ah terus, HP kan bid'ah Ustaz. Naudzubillah min dzalik. Orang yang gagal paham. Sama dengan sebagian orang sekarang. Ya, yaitu masalah apa? Tasyabuh dengan orang kafir haram. Itu Ustaz pakai HP itu kan buatan orang kafir. Ini bukan masalah apa?
tasabuh yang diharamkan oleh Rasul SAW. Dan alhamdulillah kita sudah berapa kali mengadakan kajian masalah tasabuh dengan orang kafir. Apa makna tasabuh yang Rasul larang, yang Rasul haramkan? Yaitu menyerupai orang kafir dalam syiar-syiar agama mereka dan yang merupakan kekhususan mereka. Contoh di hari-hari seperti ini. Mereka kan punya pakaian khusus, betul nggak? Ya, lambang-lambang khusus mereka tampilkan. Paham ya? Kan indah Ustaz, ya pohonnya Ustaz, anak pajang di rumah. Naudzubillah min dzalik. Ini kekhususan mereka. Man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Ya, kalau majang bonsai ya silakan, apa-apa, nggak ada tasabuh. Paham ya? Sekali lagi, yang dinamakan tasabuh menyerupai orang kafir yang haram, yaitu tadi yang merupakan syiar agama mereka dan merupakan kekhususan. HP kekhususan orang kafir, nggak ada yang mengatakannya kecuali orang yang nggak. Iya. Oh itu Ustaz naik pesawat, buat orang kafir. Yang sekali lagi, ini orang yang apa? Nah, tidak paham apa itu arti tasabuh, apa arti bid'ah yang diharamkan, yang dikatakan sesat oleh Rasulullah SAW. Sekali lagi kata Imam Asy-Syatibi, bid'ah adalah sesuatu yang diada-adakan dalam urusan agama yang menyerupai syariat, namun tidak sesuai dengan syariat Allah, hanya mirip-mirip saja. Dan pelakunya berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin di bulan Rajab yang akan datang ini. Dari surat Raghaib. Apa surat Raghaib? Salat di malam Jumat pertama bulan Rajab antara maghrib dan isya, 12 rakaat dengan bacaan-bacaan tertentu. Kata Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i, ya Imam Nawawi yang bermadzhab Syafi'i dalam fatwa beliau, apa hukum salat Raghaib? Kata beliau, bid'atun qabihatun mungkaratun asyadul ingkar mustamilun ala mungkarat. Kata beliau, salat Raghaib yang dilakukan oleh kaum muslimin di bulan Rajab itu hukumnya bid'ah yang jelek, yang mungkar, yang sangat mungkar dan penuh dengan kemungkaran. Fayatayan tarkuha, maka wajib ditinggalkan, wal i'radu anha, dan berpaling dari salat Raghaib tersebut. Dan kita wajib meyakini sebagaimana kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah yang juga bermadzhab Syafi'i, beliau mengatakan lam yarid fi fadli syahri Rajab wala fi siyamihi wala fi siyami syai'in minhu muayyan wala fi qiyami lailatin makhsusatin hadisun sahihun yasluhu lil hujjah. Kata Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah, tidak ada hadis yang sahih tentang keutamaan bulan Rajab secara khusus, tentang puasa Rajab secara khusus. Tidak ada ibadah salat malam khusus di bulan Rajab, entah awal, tengah ataupun malam 27, tidak ada contohnya, tidak ada hadis yang sahih. Maka kalau dilakukan bisa bid'ah. Paham? Misalnya malam 27 diyakini malam Isra wal Mi'raj misalnya. Saya mau salat tahajud dalam rangka malam 27 tadi. Ini artinya dia berbuat perbuatan yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan Rasul mengatakan tadi, iyyakum wa muhdatsati al-umur. Namun kalau Anda sudah biasa salat malam, silakan. Namun jangan kait-kaitkan dengan malam-malam khusus di bulan Rajab. Karena Rasul tidak pernah mengaitkannya dan hadisnya tidak ada yang sahih dari Rasulullah SAW. Paham dong? Sekali lagi, itu artinya al-bid'ah. Dan Imam Ahmad dalam kitab tadi Ushulus Sunnah, setelah mengatakan wajib berpegang teguh dengan ajaran para sahabat Rasul, beliau mengatakan wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Di antara prinsip akidah Ahlussunnah meninggalkan segala bentuk kebid'ahan, dan semua bid'ah kata Imam Ahmad itu sesat. Ini sekali lagi 5 prinsip akidah Ahlussunnah, manhaj Ahlussunnah yang tercantum dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk bisa memahaminya dengan baik dan benar dan untuk berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Gimana? Lanjut apa cukup? Taib, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Silahkan Pak. Terutama kepemimpinan zaman Nabi dan kepemimpinan sekarang. Nah, Sesuai dengan apa yang disampaikan Ustaz tadi, kalau saya tidak salah mendengar, bahwa kita itu harus taat kepada pemimpin kita. nah, Sekarang zamannya pemimpin kita itu dia mendatangi pada Nasrani, bahkan mengucapkan. Nah, pertanyaan saya, apakah juga diikuti? Karena sesuai dengan disampaikan Ustaz tadi, kita harus mentaati apa yang dilakukan oleh pemimpin kita. Demikian. ya, jazakallah khair pertanyaannya. Cuma sangat disayang sekali. Ya, Bapak tadi di mana ketika kita mengatakan yang ditaati dalam hal yang apa? Yang ya, kan ada kata-kata itu, Pak. Makanya sudah kita sampaikan ayatnya tadi, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Kenapa? Ini anak tanya ke antum. Apakah semua di sini nggak dengar? Apakah anak mungkin lupa menyampaikan? Ulil amri di situ nggak ada kata-kata apa? Atiu. Kenapa? Apa hikmahnya? Apa maknanya? Iya, taat kepada pemimpin itu terikat dengan apa tadi? Ati Allah wa ati'u ar-rasul. Tidak mutlak mentaati pemimpin karena dalam ayat tadi nggak ada kata-kata ati ulil amri minkum. Ya, ketaatan kepada pemimpin terikat dengan ati Allah dan Rasul. Kalau perintahnya, perbuatannya, kebijakannya menyelisih Allah dan Rasulnya, maka tidak ada kewajiban mendengar dan taat. Dan dalam Sahih Muslim kita juga bawakan tadi, ya, masih ingat dah hadis Abdullah bin Umar tadi, Rasul mengatakan alal mar'il muslim asam wa ta'a fi ma ahabba wa kariha illa an yu'mara bi maksiatin fa in umira bi maksiatin fala sam'a wala ta'ah. Wajib bagi orang muslim mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal yang dia cintai atau yang tidak dia cintai, kecuali kalau diperintah berbuat maksiat. Sudah kita sampaikan belum tadi? Ya, sudah. Jadi sekali lagi, ini jawaban dari pertanyaan sudah ada jawabannya sebelum ada pertanyaannya. Jadi taat kepada pemimpin dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah. Cuma harus kita sampaikan juga, dan ini sekali lagi sudah pernah kita sampaikan di kajian masjid ini di awal-awal 10 ya prinsip akidah Ahlussunnah tentang pemimpin. Kalau kita murojaah lagi, yang pertama membaiatnya, meyakini dia pemimpin kita. Wajib kita mendengar dan taat dalam hal yang ma'ruf. Kemudian kita wajib menghormatinya. Tidak boleh mencela, menghinanya atau merendahkannya. Wajib mendengar dan taat dalam hal yang ma'ruf. Yang ini, bersabar kalau ada kedoliman, perbuatan yang tidak disukai dari pemimpin. Rasul bersabda, man ra'a min amiri syai'an yakrahu falyasbir. Barang siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang tidak dia sukai, bersabarlah. Jangan dicaci maki, jangan dicela di hadapan umum, jangan dikritik di medsos dan seterusnya. Tadi jangan menghina, jangan mencela pemimpin. Kemudian kalau bisa ada yang menasehati, nasehati, namun dengan cara ucapan yang lemah lembut, dengan rahasia. Ini sudah kita sampaikan dalil-dalilnya juga. Kemudian juga yang keenam, mendoakan pemimpin dengan kebaikan. Ya, semoga Allah memberikan taufik hidayah kepada pemimpin kita dan juga pemimpin kaum muslimin. Kemudian juga dilarang mendoakan dengan kejelekan. Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarh Sunnah, beliau mengatakan, idza ra'aita rajulan yad'u li sultan fa'lam annahu sahibu sunnah. Apabila Anda melihat seseorang mendoakan pemimpinnya dengan kebaikan, ketahuilah dia pengikut sunnah insyaallah. Namun sebaliknya, kata Imam Barbahari rahimahullah, idza ra'aita rajulan yad'u ala sultan fa'lam annahu sahibu hawa. Apabila Anda melihat seseorang mendoakan pemimpinnya dengan kejelekan, ketahuilah dia pengekor hawa nafsu. Kemudian yang ke-9 di antara sikap dan prinsip Ahlussunnah terhadap pemimpin, yaitu haram mengkudeta mereka. Ijma' salaf. Kata Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, ajma' Ahlussunnah ala anal imam la yan'azul bil fiski. Ijma' Ahlussunnah mengatakan pemimpin yang fasik tidak boleh dilengsarkan. Dalilnya, kata para ulama, lebih dari 100 hadis haram mengkudeta pemimpin yang muslim bagaimanapun kezalimannya.
Dan yang ke-10, sikap dan prinsip Ahlussunnah melaksanakan sebagian ibadah di belakang pemimpin kaum muslimin. Di antaranya salat Idul Adha, Idul Fitri. Kata Sufyan Ats-Tsauri yang hidup di abad kedua Hijriah, dalam akidah beliau berkata kepada murid beliau yang bernama Syuaib, ya Syuaib, la yanfa'uka ma katabta hatta tarasalah khalfa kulli barin wa fajrin. Wahai Syuaib, tidak bermanfaat apa yang engkau tulis sampai engkau salat di belakang pemimpin yang zalim maupun yang baik. Kata Syuaib, as-salata kullaha, apakah setiap salat? Kata beliau, la, walakin salatal jum'ah wal idain. Namun salat Jumat, salat Idul Fitri, Idul Adha bersama pemimpin kaum muslimin. Kalau kita nggak bisa ya langsung di tempat yang sama, waktunya bersamaan, ya. Sekali lagi ini adalah apa? Ibadah yang wewenang penentuannya ini kembali kepada pemimpin kaum muslimin, kepada pemerintah, bukan kepada swasta. Paham ya? Nah, itu dalam akidah Ahlussunnah pembahasan ini sangat terang benderang. Taib, ada yang lainnya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mau diceritanya? Silakan, Pak. Apakah manhaj salaf itu bagian daripada Ahlussunnah wal Jamaah, dan apa saja sumber ajaran? Yang pertama. Taib, sebelum saya lupa satu-satu dulu, Pak ya. Manhaj salaf itu adalah sumber daripada ajaran Ahlussunnah. Ahlussunnah itu tidaklah mengikuti kecuali ajaran salaf. Itu referensi Ahlussunnah. Makanya kita katakan tadi, para sahabat itu adalah salafus saleh, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Yang Rasul katakan, khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian setelah mereka para tabi'in, kemudian setelah mereka para tabi'ut tabi'in. Ini para salaf. Rujukan kita mereka ini salafus saleh. Ahlussunnah hanya merujuk kepada salafus saleh. Makanya kita sampaikan tadi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa rasyidin. Di antara manhaj prinsip Ahlussunnah mengikuti para sahabat. Sahabat itu adalah salafus saleh. Jadi kalau kita dalam beragama, berakidah hanya ikut Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus as-saleh. Contohnya tadi, masalah Ar-Rahman ala as-istawa. Allah istawa di atas arsy. Sebagian orang mengatakan istawa artinya menguasai. Kita katakan bukan. Kenapa? Karena salaf tidak pernah mentafsirkan istawa dengan istaulah menguasai. Yang ada Abdullah bin Abbas dari sahabat, Abul Aliyah Mujahid dari kalangan tabi'in, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, dalam kitab Tauhid, arti istawa ala wartafa, Allah tinggi di atas arsy, bukan menguasai apa? Arsy. Paham ya? Jadi sekali lagi, manhaj salaf itu adalah jalannya para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan yang mengikuti mereka dengan baik. Ahlussunnah sepanjang masa mengikuti manhaj as-salaf. Manhaj salaf tidak mengkudeta pemimpin yang zalim, maka Ahlussunnah ikut. Paham Pak ya? Itu. Nah, silakan yang tadi. Terima kasih. Ustaz, tadi dijelaskan uli amri itu bisa raja, bisa sultan, bisa presiden dan sebagainya. Nah, batasan untuk uli amri itu sampai di mana, Ustaz? Artinya kan di sini kita presiden itu juga punya, contohnya dia ada punya gubernur, bupati dan sebagainya. Nah, batasan yang dimaksud ulil amri di dalam ayat tersebut itu ada sampai di mana, Ustaz? Terima kasih. baik. Yang disepakati oleh para ulama yang paling terang benderang yaitu yang pemimpin tertinggi di suatu negeri. Itu yang paling utama, itu yang paling jelas di antara makna ulil amri, ya. Adapun yang di bawahnya ini meskipun ada khilaf di antara para ulama, cuma yang rajih bawahan presiden dari gubernur, menteri dan sebagainya itu juga bagian daripada ulil amri. Kalau mencela mereka, ini nanti membuka pintu mencelah apa? Yang atasannya daripada presiden. Paham ya? Cuma meskipun demikian tadi, kalau secara kesepakatan yang dikatakan ulil amri ya jelas tadi. Ulil amri pemimpin tertinggi di suatu apa? Negeri. Entah itu presiden atau raja, apalagi sebagai al-khalifah. Adapun bawahannya ya sebagian ulama, dan ini yang paling benar, iya bagian daripada ulil amri, cuma tidak sekelas ya dibandingkan ulil amri yang berupa apa?
presiden. Karena tadi sudah kita sampaikan, di antara manhaj akidah Ahlussunnah terhadap pemimpin, membaiat pemimpin. Siapa yang dibaiat? Ya presidennya, bukan gubernurnya. Paham Pak ya? Dan sekali lagi, yang telah jelas terang benderang yang dimaksud ila amri, dia presiden itu yang pasti sudah. Adapun yang bawahannya ini sebagaimana yang dikatakan sebagai ulama, khilaf di antara para ulama apakah bagian daripada ulil amri yang tidak boleh kita cela dan tidak boleh dikritik di hadapan umum. Namun yang rojeh tetap ulil amri, cuma sekali lagi tidak selevel sekelas presiden ataupun raja yang kita wajib membaiatnya, yang Rasul mengatakan man mata walaysa fi unuki bai'a mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati di lehernya tidak ada baiat kepada pemimpin kaum muslimin, yaitu pemimpin yang tertinggi di negeri tersebut, maka kalau dia mati dalam keadaan jahiliyah. Na'udzubillahi min dzalik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, silakan. Terima kasih Ustaz. Saya pernah diskusi dengan teman yang masih merayakan Maulid Ustaz. Mereka bilang kalau salah itu juga sama-sama bid'ah, gitu ya. Karena membagi tauhid dengan 3 itu kan tidak ada dalilnya. Nah itu jawabannya gimana Ustaz? Dalilnya ada, surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam satu ayat saja kata para ulama, alhamdulillah, Allah itu uluhiyah. Paham? Rabbil, tauhid rububiyah. Allah, Rabb, nama Allah, tauhid asma wa. Mana nggak ada dalilnya? Baik, kita balik kepada dia. Kita balik kepada dia. Apakah Anda meyakini ilmu agama itu ada ilmu tauhid, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih? Pasti dia menjawab apa? Mana dalilnya? Paham ya? Ini sekedar pembagian istiqra lewat penelitian. Makanya kalau ditanya apa dalil pembagian tauhid, istiqra penelitian di dalam apa? Al-Quran. Didapati tauhid ada apa? Jika sama dengan istiqra penelitian para ulama, ilmu agama ada ilmu tauhid, ilmu fikih, ya ilmu waris, ilmu hadis, paham? Dan tidak ada satupun yang membid'ahkan kecuali ahli bid'ah sekarang ini. Kenapa? Karena pembagian tauhid menjadi 3 ini bukan karangan Wahabi atau Salafi zaman ini. Namun sudah dimulai sejak zaman para ulama-ulama yang mazhab 4, di antaranya Imam Abu Hanifah. Dalam kitab beliau Al-Fiqhul Absat, bila mengatakan wallahu yud'a min a'la la min asfal li anal asfal laisa min wasfir rububiyyah wal uluhiyati fi syai'. Kita berdoa kepada Allah dan Allah ada di atas. Tauhid apa ini? Allah ada di atas asma sifat. Kan beliau Imam Abu Hanifah mengatakan karena sifat bawah tidak layak bagi rububiyah, bagi uluhiyah Allah. Sudah ada zaman Imam Abu Hanifah. Paham ya? Nggak ada Imam Malik mengingkari, Imam Syafi'i nggak ada. Bahkan juga dalam kitab Al-Ibanah karangan Imam Ibnu Battah Al-Ukbari. Ini sudah kalau di Surabaya sering kita bawakan kitabnya, kita bacakan langsung. Beliau membagi tauhid langsung menjadi 3 apa? Prinsip al-iman atau prinsip at-tauhid. Beliau sebutkan di antara rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ini sejak zaman para imam-imam dahulu. Enggak ada yang mengingkarinya kecuali ahli bid'ah di zaman apa? Di zaman ini. Paham ya? Dan Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad punya kitab khusus masalah ini. Al-Qaulus Sadid Firrat alaman angkara taksimat tauhid. Ucapan yang lurus dalam membantah orang-orang yang mengingkari pembagian tauhid menjadi apa? 3. Paham Pak ya? Nah, ada yang lainnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quran ada ajakan ke umat Nasrani Yahudi itu untuk mengisahkan Allah ya. Nah, kita hanya menyembah Allah saja. Nah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Nah itu pesan itu hanya untuk meluruskan akidah mereka atau secara tersirat mereka supaya secara kapah masuk Islam. Taib seruan di dalam Al-Quran kepada ahli kitab untuk mengesahkan Allah itu secara otomatis juga menyeru mereka untuk masuk al-Islam. Contohnya dalam ayat surat Ali Imran, qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa
bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dhan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun. Katakan, wahai ahlul kitab, kemarilah kalian kepada ucapan yang lurus, kalimatun sawa. Kata ulama tafsir, kalimat la ilaha illallah. Apa arti la ilaha illallah? Alla na'budu illallah. Kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Dan kita tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun. Dan tidak boleh sebagian kita menjadikan tandingan bagi Allah untuk sebagian yang lain. Dan jika kalian atau ahli kitab berpaling, saksikanlah kami adalah muslimun. Jadi seruan tauhid kepada ahli kitab ini sekaligus menyeru mereka untuk masuk al-Islam. Sebagaimana kata Rasul, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan kalimat apa? Asy-syahadah. Jadi sekali lagi, perintah tauhid kepada Alkitab itu perintah untuk mereka masuk al-Islam. Dan juga tentunya sekaligus membantah akidah mereka yang sesat, di antaranya yang menuhankan Nabi Isa alaihi assalam. Allah berfirman, laqad kafaral ladina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sungguh kafir orang-orang yang mengatakan Allah adalah Isa bin Maryam. Wa qala al-masih ya bani Israil budullah rabbi wa rabbakum. Nabi Isa alaihissalam berkata, wahai bani Israel, ibadahilah Allah Rabbku dan Rabb kalian. Ini sekali lagi ajaran Nabi Isa alaihissalam untuk ahli kitab mengesahkan Allah. Tidak ada Nabi Isa mengajari mereka menyembah beliau atau menuhankan beliau. Yang ada semua para nabi mengajarkan at-tauhid, meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Cukup atau lanjut? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Siapakah sih yang dimaksud dengan 70 ribu golongan yang masuk surga tanpa dihisab? Mohon dijelaskan. Taib. Rasul SAW hanya menyebutkan bilangannya, tapi tidak menyebutkan siapa-siapanya, kecuali seorang sahabat yang minta didoakan termasuk 70 ribu golongan tersebut yang bernama Ukasha bin Mihsan radhiyallahu taala anhu. Maka tidak bisa kita menyebutkan kecuali yang telah disebutkan oleh Rasul SAW. Meskipun Rasul menyebutkan tentang ciri mereka saja. Siapa? Alladzina la yastarqun, yang tidak minta diruqyah, wala yaktawun, tidak memakai pengobatan dengan besi panas, wala yatatayyarun, tidak menganggap sial sesuatu. Tidak menganggap angka 13 sial, angka berapa 4, apalagi ini yang sangat naudzubillah min dzalik. Orang dari PAUD diajari 1, 2, 3, 4, 5, 6 sudah doktor, profesor doktor bangun lift 1, 2 banyak model-modelnya, perselisihan mazhab mereka. Ditulis apa 2A, 2B, naudzubillah min dzalik. Ini khurafat, ini syirik yang sangat bertentangan dengan akal. Yang apa salahnya angka? Naudzubillah min dzalik. Sudah era modern, sudah jadi profesor doktor, tapi kadang percaya juga dengan tadi khurafat tatayun, menganggap sial nomor tersebut. Naudzubillah min dzalik. Makanya Rasul mengatakan at-tiyaratu syirkun, menganggap sial sesuatu seperti tadi itu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri mereka wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Gimana? Cukup ya? Baik, ini yang mungkin bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan perhatiannya. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.